Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberi kuliah teori gelombang dengan topik bahasan refraksi gelombang bagian 2, yaitu soal latihan. Pada video sebelumnya, saya telah menjelaskan teori refraksi gelombang. Dalam video ini akan diberikan contoh soal hitungan refraksi. Gambar di samping adalah refraksi di pantai yang terdapat tanjung dan teluk di sini. Terlihat karena adanya refraksi gelombang, garis puncak gelombang membelok. Dan kemudian gelombang pecah di sini. Untuk membuat video ini, saya mengacu pada buku perencanaan pelabuhan dan buku teknik pantai yang saya tulis. Bagi yang ingin memiliki buku ini, bisa menghubungi ke nomor kontak ini. Saudara sekalian yang saya hormati, untuk mengingat kembali video yang sudah saya buat sebelumnya, berikut saya berikan ringkasan dari teori refraksi gelombang. Gelombang dari laut dalam dengan kedalaman D0 menuju pantai dengan kedalaman D1. Gelombang mengalami refraksi dan shoaling atau pendangkalan. Gambar di samping adalah gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai. Ini adalah garis pantai yang lurus, dan garis strip-strip ini adalah garis kontur kedalaman laut yang dinyatakan dalam kedalaman relatif, yaitu D per L0. Ini adalah batas laut dalam di mana D per L0 sama dengan setengah. Ini adalah garis ortogonal gelombang dari laut dalam menuju ke pantai. Di laut dalam dia membentuk sudut alfa 0. Kemudian garis ortogonal gelombang ini membelok, dan di titik 1 sudut datang gelombang adalah alfa 1. Tinggi gelombang di laut dalam diketahui, yaitu H0, panjang gelombangnya L0. Kemudian akan dicari tinggi gelombang di titik 1, yaitu H1. Kemudian juga dicari sudut datang gelombang alfa 1. Beberapa rumus yang akan digunakan dalam contoh soal ini adalah: yang pertama, tinggi gelombang di titik 1, jadi di titik ini, yaitu H1 sama dengan KS KR H0. KS adalah koefisien shoaling, KR adalah koefisien refraksi, H0 adalah tinggi gelombang di laut dalam. Kemudian untuk menghitung panjang gelombang, kita gunakan rumus ini, yaitu L sama dengan GT kuadrat per 2pi tangen hiperbolikus 2πd per L. Untuk di laut dalam, panjang gelombang di laut dalam adalah L0 sama dengan 1,56 T kuadrat. Kemudian koefisien shoaling KS itu diberikan oleh bentuk ini, yaitu KS sama dengan akar dari N0 L0 per N1 L1. Kemudian koefisien refraksi ini diberikan KR sama dengan akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1. Kemudian untuk menghitung alfa 1, kita gunakan rumus Snell, yaitu sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 sin alfa 0. Kemudian nilai N yang ada pada persamaan KS ini, N sama dengan setengah kali 1 plus 2 KD per sinus hiperbolikus 2 KD. Nilai KS dan N
Ini bisa diperoleh dari tabel A1 atau dengan menggunakan rumus ini dan ini. Saudara sekalian yang saya hormati, berikutnya saya berikan contoh hitungan. Gelombang dari laut dalam menuju pantai dengan kontur dasar laut lurus dan sejajar arah barat timur. Di laut dalam, tinggi gelombang adalah 2 meter, periodenya 8 detik, dan arah gelombang dari barat laut atau alfa sama dengan 45 derajat. Hitung tinggi dan sudut datang gelombang pada kedalaman 3 meter. Penyelesaiannya, kita hitung dulu L0 yaitu tinggi gelombang di laut dalam sama dengan 1,56 T kuadrat sama dengan 1,56 kali periode gelombang 8 detik kuadrat sama dengan 99,84 meter. Cepat rambat gelombang di laut dalam adalah L0 per T sama dengan 12,48. Kemudian kita hitung D per L0 sama dengan 3 per L0 nya 99,84 sama dengan 0,03. Untuk nilai D per L0 di atas, kemudian kita gunakan lampiran A1 yang terdapat pada bagian akhir dari buku perencanaan pelabuhan dan juga buku teknik pantai. Nah, ini adalah saya ambilkan dari tabel yang ada di lampiran A1. Tadi diperoleh D per L0 sama dengan 0,03. Nah, di sini adalah D per L0, ini adalah nilainya mulai dari 0,03, 0,031, 0,032 dan selanjutnya. Nah, di sini ada nilai D per L. Untuk nilai D per L0 0,03 kita peroleh D per L adalah 0,07135. Jadi D per L sama dengan 0,07135 dari tabel ini, sehingga kita bisa menghitung panjang gelombang L sama dengan 3 meter, D-nya dibagi 0,07135 sama dengan 42,05 meter. Kita hitung cepat rambat gelombangnya, C sama dengan L per T, kita peroleh 42,05 dibagi 8 sama dengan 5,26 meter per detik. Arah datang gelombang pada kedalaman 3 meter dihitung dengan persamaan ini, yaitu sin alfa 1 sama dengan C1 per C0, sin alfa 0, C1 adalah 5,26, C0-nya tadi sudah kita peroleh 12,48. Kita masukkan di sini, kemudian sin 45 adalah sudut datang gelombang di laut dalam sama dengan 0,2980. Kemudian kita cari nilai alfa 1 sama dengan arkes sin dari nilai ini. Kita peroleh alfa 1 sama dengan 17,34 derajat. Kemudian kita hitung koefisien refraksi sama dengan akar dari cos alfa 0 per cos alfa 1. Alfa 0-nya adalah 45 derajat dan alfa 1-nya 17,34, sehingga kita peroleh koefisien refraksi 0,86. Kemudian nilai N bisa diperoleh dari lampiran A1 untuk D per L0 sama dengan 0,03 diperoleh N1 sama dengan 0,9388. N adalah di sini. Jadi pada D per L0 0,3, N-nya adalah 0,9388. Sedangkan di laut dalam N0 sama dengan 0,5, sehingga KS koefisien Soling bisa kita hitung dengan rumus ini. Akar N0 L0 per N1 L1, kita masukkan nilai-nilainya.
kita peroleh KS sama dengan 1,1245. Koefisien Soling ini juga bisa kita hitung dari tabel A1. Di sini ada nilai KS, di mana KS untuk D per L0 0,3 adalah 1,125. Ini adalah 1,1245 dibulatkan ya. Sehingga tinggi gelombang di titik 1 H1 sama dengan KS KR kali H0, di mana KS-nya 1,1245, koefisien refraksinya adalah 0,86, tinggi gelombang di laut dalam adalah 2 meter, sehingga tinggi gelombang di titik 1 adalah 1,93 meter. Selain menggunakan cara seperti yang sudah dilakukan di depan, yaitu dengan menggunakan tabel A1, untuk menyelesaikan soal refraksi ini bisa juga dilakukan dengan menggunakan software Excel. Berikut kami jelaskan bagaimana kita menghitung dengan software ini. Ini adalah beberapa rumus yang akan digunakan untuk menghitung refraksi gelombang ini, seperti yang sudah dijelaskan di depan. Soalnya sama dengan yang sudah diberikan di depan, dan di sini kita ringkas, kita rangkum beberapa data, yaitu G percepatan gravitasi sama dengan 9,81 meter per detik kuadrat, Pi sama dengan 3,14159, H0 tinggi gelombang di laut dalam adalah 2 meter, kemudian periode gelombang 8 detik, alfa 0 yaitu sudut datang gelombang di laut dalam adalah 45 derajat, kemudian kita akan mencari tinggi gelombang pada kedalaman D sama dengan 3 meter. Diketahui nilai N di laut dalam adalah setengah. Penyelesaiannya, kita hitung panjang dan cepat rambat gelombang. Dengan menggunakan persamaan ini, kita hitung dengan cara iterasi. Untuk itu nanti kita hitung L0 sebagai pemisalan awal, kemudian kita hitung L1 dengan rumus tadi. Setelah itu kita hitung kesalahannya. Untuk pemisalan pertama, kita hitung L0 sama dengan 1,56 T kuadrat, T-nya adalah 8 detik, sehingga ketemunya 99,84. Ini adalah pemisalan awal. Kemudian kita hitung L1 dengan persamaan ini. Kita tulis persamaannya seperti ini. Berdasarkan persamaan ini, dan kita peroleh L1 sama dengan 18,64. Kemudian kita hitung kesalahannya. Kesalahannya adalah nilai yang terakhir dikurangi nilai sebelumnya dibagi nilai terakhir kali 100%. Hasilnya adalah minus 435%. Kelihatan ini kesalahannya masih besar. Kemudian pemisalan berikutnya adalah nilai rata-rata dari pemisalan pertama dan pemisalan kedua. Jadi 99,84 ditambah 18,64 dibagi 2. Jadi A 12 ditambah B 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 59,24. Kemudian kita hitung L1-nya ketemu 30,76.
kesalahannya adalah 92,58%. Tadi sudah berkurang. Hitungan kita lanjutkan lagi. Kita tinggal mengcopy bentuk di atasnya. Ketemu 45. Kemudian kita hitung L1 berikutnya. Ketemu 39,57 dan kesalahannya berkurang yaitu 13,74. Demikian seterusnya. Kita copy lagi di sini 42,28, L1-nya 41,81, kesalahannya 1,13%, semakin kecil. Kita lanjutkan lagi 4205, kemudian ini 42,02 dan kesalahannya 0,07%, sudah sangat kecil. Nah, hitungan kita hentikan dan kita peroleh panjang gelombang adalah 42,02 meter. Saudara sekalian yang saya hormati, tadi kita sudah menghitung panjang gelombang di laut dalam, yaitu L0 sama dengan 1,56 T kuadrat. Dengan T sama dengan 8, kita peroleh L0 sama dengan 99,84 meter. Setelah L0 ketemu, kita hitung cepat rambat gelombangnya, yaitu C0 sama dengan L0 dibagi T. Ketemu 12,48. Berikutnya kita hitung L-nya. L-nya sama dengan 42,02. 42,017 dibulatkan. Setelah L ketemu, kita hitung C, cepat rambat gelombang, ketemu 5,25 meter per detik. Setelah itu kita hitung N dengan rumus ini, kita peroleh N-nya sama dengan 0,938. Saudara sekalian yang saya hormati, selanjutnya kita hitung sin alfa 1 dengan menggunakan rumus ini, yaitu sin alfa 1 sama dengan C1 per C0 sin alfa 0. Yang kemudian kita peroleh sin alfa 1 sama dengan 0,298. Kita hitung alfa 1 sama dengan arkes sin dari 0,298 ketemu 17,313 derajat. Setelah itu kita hitung koefisien refraksi dengan rumus ini, yaitu KR sama dengan akar cos alfa 0 per cos alfa 1. Hasilnya adalah 0,861. Kemudian kita hitung KS dengan rumus ini, yaitu KS sama dengan akar N0L0 per N1L1, di mana N-nya adalah setengah kali 1 plus 2 KD per sinus hiperbolikus 2 KD. Hasilnya adalah 1,128, sehingga tinggi gelombang di titik 1 H1 sama dengan, kita hitung dengan rumus ini, KS kali KR H0. Hasilnya adalah 1,942. Jadi hasilnya adalah alfa 1 adalah 17,313, kita beri warna merah, dan H1-nya adalah 1,942 meter. Dengan menggunakan software Excel, ini hitungan menjadi sangat mudah, terutama apabila ada perubahan data. Misalkan periode gelombang yang tadinya adalah 8 detik, misalkan diganti menjadi 10 detik,
Ini 10 detik, kemudian kita enter. Nah, hasilnya adalah alfa 1 13,935 derajat dan tinggi gelombang H1 sama dengan 2,122 meter. Kemudian jika alfanya berubah, misalkan 60 derajat, kita tulis 60, kemudian enter. Nah, alfa 1 menjadi 17,155 dan tinggi gelombang H1 1,799. Kemudian jika kita rubah D3-nya yang semula 3 menjadi 5 meter. Jadi kita mencari tinggi gelombang dan sudut alfa 1 pada kedalaman 5 meter. Kemudian kita enter. Hasilnya alfa 1 adalah 22,062 dan H1 sama dengan 1,63 meter. Saudara sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon jangan lupa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.